angkat satu lagu, Bapa Engkau Baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian yang kedua, Bertambah-tambah dalamnya. Dalam
sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tentu ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Demikian juga yang ada di rumah, tentu ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung aja ambil aja Alkitabnya. Demikian juga yang di rumah ya. Kalau sudah di sana buka Kejadian 27. Kejadian 27 kita buka dulu di sana ya. Kalau udah di sana bilang puji Tuhan. Oke. Di situ tante mau tanya dulu sedikit boleh? Ada yang ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Tahu dong kan belum lama. Berapa siapa? Tentang siapa? Esau dan Yakub. Betul sekali. Good job Meta, Grace, Carla dan Kenjo. Tentang Esau dan Yakub ya. Judulnya kalau nggak salah pada minggu lalu itu tentang menipu ya. Jadi si Esau dan si Yakub itu adalah saudara kembar. Kenapa dibilang saudara kembar? Kalau dibilang saudara kembar berarti mereka lahir di waktu yang sama. Mungkin beda menit kali ya, seperti itu ya, beda menit. Oke, jadi pada minggu lalu itu terjadi penipuan. Kalau kira-kira kalau ditipu enak nggak? Kalau kita ditipu orang senang nggak? Nggak senang. Pasti kita marah gitu kan. Keluar tanduknya, antenanya seperti itu. Nah, jadi cerita minggu lalu itu adalah karena masih ada hubungannya dengan sekarang, yaitu Esau dan Yakub. Anak pertama siapa? Anak sulung Esau. Betul sekali. Dan anak bungsu adalah Yakub. Kalau si Esau itu kesukaannya ngapain? Apa yang dikerjakan setiap hari? Berburu apa? Binatang ya, betul. Binatang atau hewan sama. Berburu binatang di padang rumput. Kalau si Yakub ngapain tugasnya? Dia senang di rumah aja. Ya, dia senang di rumah aja membantu ibunya. Kalau di rumah biasanya ibu-ibu ngapain? Masak. Nah, yang kedua ini sebenarnya firman Tuhan juga katakan akan lahir dua bangsa yang berbeda. Tapi Tuhan berkati dua-duanya. Nah, hari ini kita akan cerita. Itu sedikit yang bisa tante bagikan. Pada suatu hari, kenapa terjadi penipuan? Ya kan? Jadi, suatu hari si Esau, saya mau bilang si Esau. Si Esau pergilah ke ladang. Pergilah ke padang, ke padang rumput ya. Maaf. Kalau ladang itu kan sawah, padang. Pergilah dia berburu. Jek. Kalau dia pergi ke padang berburu, apa yang dirasakan? Otomatis lelah, capek, apa lagi? Laparlah siapa ini si Esau ini. Tiba-tiba dia lihat si Yakub di rumah, posisinya di dapur. Dilihat si Yakub di sana memasak apa tuh? Bubur, enak kali. Udah gitu kan enak kali. Iyalah kata si Esau ini kan, si Yakub ini. Oh enak kali tuh kata si Esau. Kan si Esau tuh yang anak sulung, yang suka berburu kan? Yang di rumah si Esau kan? Nah, jadi enak banget tuh katanya. Iyalah katanya. Maulah aku kan lapar kali. Boleh. Tapi ada syaratnya katanya. Lici ini siapa ini? Siapa tadi namanya? Si Yakub. Oh, tapi ada syaratnya katanya. Boleh apa saja. Udahlah, nggak apa-apa syaratnya. Dia lupa bahwa sebenarnya ada berkat anak sulung. Berkat anak sulung itu artinya itu doa ya. Doa berkat untuk anak sulung atau anak pertama seperti itu. Dia lupa karena apa yang dirasakan tadi? Udahlah katanya. Boleh katanya. Dia lupa bahwa ada berkat untuk anak sulung. Akhirnya dengan lahapnya dimakanlah. Dia lupa. Setelah itu jadi dimakanlah sop kacang itu. Dia akhirnya kenyang. Dan satu lagi dia lupa bahwa udah berjanji tadi dia bahwa hak kesulungan itu dikasih kepada si Yakub. Ya kan karena laparnya. Nah itu doa yang bisa dulu Tante bagikan pada pagi hari ini ya. Yang di rumah juga ya perhatikan seperti itu. Jadi Tante mau tanya, kalau misalnya ditipu enak nggak? Kita ditipu orang walaupun untuk kebaikan, mana ada tipu untuk kebaikan ya? Bertobat, saya mau bilang bertobat. Iya ini nggak bagus ya. Jadi tapi walaupun seperti itu, itulah kita bangkanya sebagai anak Tuhan. Kita bangganya sebagai anak Tuhan. Kenapa Tante bilang kita bangga sebagai anak Tuhan? Karena kita punya siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya.
Karena kita punya Tuhan Yesus ya, dia begitu mengasihi kita, ya kan? Bukan cuma mengasihi, bahkan dia rela berkorban, dia mati hanya untuk menebus dosa kita umat manusia. Pertanyaannya, kalau misalnya udah pernah berbuat dosa, mau buat nggak? Kalau udah pernah menipu tiap hari, menipu loka terus gitu, enggak ya? Tapi si Yakub itu yang dilakukan itu sebenarnya ada yang diterima akibat dari situ, enggak selalu menipu dia, enggak, dia bertobat dan Tuhan berkati. Kita pun seperti itu ya, kita bangga punya Tuhan Yesus, tapi walaupun Tuhan udah tolong kita nggak boleh kembali lagi mengerjakan yang tidak benar, kita harus taat. Oke, sekarang kita langsung aja, terlalu panjang tante cerita, kita buka ayatnya yang ke pasal Kejadian 27 ayatnya yang ke-42 ya. Judul atau tema hari ini adalah bermimpi. Saya mau bilang bermimpi. Siapa di sini lagi tidur bermimpi dia? Nanti pernah lo bermimpi? Oke, kita buka kitabnya Kejadian 27 ayatnya yang ke-42. Kalau sudah di sana, kita baca sama-sama, yuk. Udah di sana, yang di rumah juga ya nak, buka kitabnya. Ya, Kejadian 27 ayatnya yang ke-42. Udah? Kalau sudah di sana, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu berkata kepadanya, Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Tuh kan, dendamlah dia, karena dia tadi dibohongi, ditipu, dendamlah dia. Rupanya aku ditipu katanya. Akhirnya, nanti baca ya. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ini sebenarnya si Ribka ini. Pada akhirnya di sini ketahuan sebenarnya dia lebih sayang kepada si Yakub, sebenarnya dia lebih sayang kepada si Yakub itu daripada si Esau. Di sini sebenarnya dia pura-pura dibilang lah di sini kan, sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran. Nah, disuruh lari si Yakub ini. Siapa yang suruh lari dia? Mamanya, siapa namanya punya tadi? Ribka, disuruhlah dia. Dilindungi dia biar nggak dibunuh gitu kan. Kalau nggak dibunuh dia sama si Esau, ya kan? Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya katanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu suruh daripadamu, dan dia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau. Ini pura-pura mamanya ini, sebenarnya kayak mau cari pembelaan. Nah, kita baca di situ, dan kita juga tahu anak-anak sekolah minggu ya, bahwa ibu si Esau itu lebih sayang kepada si Yakub daripada si Esau. Ya, itu yang perlu kita perhatikan juga di situ. Sebenarnya nggak boleh gitu pilih-pilih kasih ya. Kita baca ayatnya yang ke-45. Ya, dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari? Nah, di situ Ribka meninggal sebelum Yakub kembali dari Haran. Haran itu adalah tempat pelarian si Yakub ini. Di situ tempat keluarga si Ribka ibunya. Nah, Ribka meninggal sebelum Yakub kembali dari Haran. Nah, kita baca lagi ayat yang ke-46. Ya. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup bersama perempuan-perempuan itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan itu, apa gunanya aku hidup lagi, katanya. Kita perhatikan ya cara si Ribka mendekati si Yakub dan si Ishak. Dia pura-pura, itulah cara dia itu mendekati. Ia meminta kedua anaknya itu supaya mempertimbangkan kebahagiaan dia, mempertimbangkan kebahagiaan ibunya ini, ya kan? Tetapi caranya itu, argumennya itu berbeda. Itulah cara ibunya itu, pura-pura dibikinlah gimana gitu kan, saya nggak mau lagi tinggal bersama-sama dengan orang. Dia kayak cari pembelahan seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke ayat ke-28, pasal 28. Yuk kita baca ayatnya yang ke-13. Tapi bacakan aja, yang di rumah juga ya nak, buka kitabnya.
pasal 28 ayat yang ke-13, nanti bacakan ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuh, sampai di situ. Jadi tadi si Yakub ini lari dia ke Haran, ya kan? Takut aku lari lah. Malahnya juga disuruh kan ibunya, maksudnya kau lari jauh-jauh kau, belum nanti kau dibunuh, dendam dia kan, karena keseluruhan udah jatuh kepada dia. Nah, gara-gara bubur kacang merah. Seperti nanti bacakan lagi ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa ya. Luar biasa janji Tuhan ini kepada Yakub. Demikian juga kepada kita. Nah, dengan perjalanan ya, Kenjo, dalam perjalanan ketika dia lari jauh kali loh. Ya, dari Berseba ke Haran, jauh kali. Lari dia kan, akhirnya lelah dia akhirnya tertidur lagi. Diambil dia ada satu batu. Tertidur dia kan bercapek kali, dia diambil dia ada satu batu, dia tertidur lagi, dia tergeletak, ditaruh di atas kepalanya. Ininya supaya ada alas kepala, maksudnya menempatkan kepala yang ini. Oke, nanti baca selanjutnya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau pergi ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Luar biasa firman Tuhan. Jadi ketika dia pun tidur kan, ketakutan loh dia. Orang kalau tidur enak gitu ya, ini ketakutan dia. Jangan-jangan datang si Yesus mengejar aku katanya. Jadi dalam tidur dia itu pun ketakutan. Akhirnya takut ya, kalau tiba-tiba dibunuh nanti mati aku. Nanti baca lagi selanjutnya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, waktu dia tidur, rupanya dia bermimpi lah dia. Ditengok dia lah kan, dilihat-lihat ada tangga dari bumi sampai ke langit. Warnanya kuning keemasan. Semua bilang kuning keemasan. Iya, kuning keemasan itu kayaknya berkilo-kilo bersinar gitu, terang gitu kan. Dilihat dia adalah tangga ini, dan malaikat Tuhan turun naik lalu lalang gini, turun naik di situ. Itu udah mimpi katanya luar biasa ya. Nah, luar biasa memang Tuhan kita ya. Firman Tuhan luar biasa. Nanti baca lagi selanjutnya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, katanya. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah, keesokan harinya pagi-pagi ia pun mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Nah, ketika dia terbangun, seringkali dia rasakan ada malaikat tadi naik turun. Terus damai, hatinya tenang gitu ya. Jadi dia ingat firman Tuhan. Firman Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahkan Tuhan akan melindungi dia dan menjaga dia, serta menyertai dia, serta memberkati Yakub. Jadi inilah juga janji firman Tuhan kepada kita semua ya, anak-anak sekolah minggu. Demikian juga yang di rumah ya. Memang kalau menipu itu tidak baik. Itu dosa enggak? Itu dosa sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, Tuhan sudah ingatkan tuh, udah tegur, kita harus bertobat. Itu juga yang dialami si Yakub ya. Dia alami semuanya itu, dia ketakutan, dikejar-kejar. Kalau kita dikejar-kejar musuh takut, nggak takut lah, nggak ada ketenangan ya. Tiba-tiba nanti datang dari mana dibunuh, bisa seperti itu kalau dikejar-kejar, rasa takut, dikejar-kejar oleh kakaknya. Jadi selanjutnya kita baca, ia menamai tempat itu Betel. Apa namanya? Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Semua bilang Luz. Jadi tempat yang dibilang itu Betel, tempat dia tadi tidur, yang ada batu ya, dibuat alas kepalanya, didirikan dia jadi bait Allah, dan itu dinamakan tempat itu menjadi Betel. Bernazarlah Yakub. Apa tahu artinya bernazar? Bernazar itu berjanji. Saya bilang berjanji. Dia berjanji loh si Yakub ini kepada Tuhan ya kan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah lindungi dia, Tuhan sudah menjaga dia ya kan. Ya kan, itu bukti penyertaan Tuhan. Kalau enggak udah mati di musuh Esau. Tapi Tuhan menolong dia.
Tuhan menjaga, menyertai dia. Nah, nanti baca lagi selanjutnya, lihat ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu luar biasa kan? Akhirnya si Yakub ini bertobat dan mendirikan batu tadi, yang batu alas kepala itu menjadi bait Allah, dan dinamakanlah tempat itu Betel, ya, Betel. Oke, jadi kami bacakan ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan Betel, artinya itu rumah Tuhan. Saya mau bilang rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu sebenarnya lebih kepada diri kita. Inilah rumah Tuhan, ya, bahwa diri kita ini, tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Rumah kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, lewat perbuatan kita. Iya, seperti itu. Jadi Tuhan mengkonfirmasi, ya, menegaskan bahwa berkat perjanjian yang dibuat oleh Ishak dahulu, ya, kepada dari janji kepada Abraham, itu dulu janji Allah kepada Abraham. Sebelum kita masuk ke sini kan, dulu kan Allah udah pernah memberkati Abraham, bahwa Abraham itu akan menjadi bapak orang percaya, diberkati kan dia. Nah, ini yang dialami, ini yang terjadi, ya, apa yang Tuhan firmankan terjadi kepada Ishak dan kepada kedua anaknya, ya kan? Masih ingat kan cerita si Ishak ini, cerita Ishak anaknya maksud tante Yakub dengan Esau, ya. Ketika bapaknya ayahnya si Esau, si Esau dan si Yakub ini tua, dia kan sedikit lagi udah mau meninggal. Masih ingat kan, dia mau memberkati anaknya di situ, ya kan? Dia mau memberkati, disuruhnya lah si Esau pergi berburu untuk menyediakan makanan supaya disantap dia sebelum dia mati. Artinya sebelum dia mati dia mau memberkati. Siapa yang mau diberkati? Anak sulung. Siapa nama anak sulungnya? Esau. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketika ibunya dengar, bapak engkau kan udah mau mati loh. Disuruh loh si Esau, katanya. Disuruh si Esau untuk berburu hewan untuk dimasak, mau dimakan bapakmu, ayahmu, katanya. Dibilang siripkanlah mamahnya kepada si Yakub, ya. Jadi mereka itu sepakat berdua, siripkan dengan si Yakub. Udah, katanya engkau gak usah pergi, ini ada, katanya. Siripkanlah yang menyediakan makanan itu. Ya, diambillah domba yang paling gemuk, yang paling sehat, disembelih, dipotong dan dimasak. Setelah dimasak datanglah dia kepada ayahnya. Sementara si Ishak itu sudah tua. Kira-kira kalau sudah tua matanya masih bisa kelihatan nggak? Maksudnya tuh udah tua banget, ya, udah sedikit lagi udah mau meninggal, ya. Datang dia. Oh, ayah, aku datang, katanya. Didengar suara si Esau. Tetapi dipegang badannya kok berbulu, kan gitu kan, si Esau itu kan badannya berbulu. Dipegang berbulu. Jadi ternyata itu si Yakub sama mamahnya kerjasama, diambillah tadi kulit atau bulu-bulu dari domba itu, bulu-bulu dari binatang itu, hewan itu, ditutupi lah badannya itu. Setelah ditutupi jaga, ditutupi. Gini lagi, apa ini, katanya. Suara si Esau, katanya. Iya, rupanya dia si Yakub, tapi badannya berbulu loh. Yakub ini, kata. Diberkatilah dia, Jen. Ternyata itu adalah si Yakub. Padahal sebenarnya kalau berkat sulung itu kan untuk anak sulung, anak pertama si Esau. Malah yang mendapatkan si Yakub. Jadi puji Tuhan. Inilah yang bisa Tante bagikan pada hari ini. Intinya, ya, marilah kita tetap taat kepada firman Tuhan, ya. Jangan menipu, itu adalah dosa. Nggak boleh menipu, nggak boleh berbohong. Jangan gara-gara
makanan misalnya kayak tadi si Esau tuh lihat tuh, ih kacang merah enak, yummy katanya. Sampai dia lupa bahwa ada berkat sulung, berkat kesulungan untuk dia, sampai dia lupa seperti itu. Puji Tuhan. Nah, itulah yang bisa Tante bagikan pada kita semua, bahwa intinya Yakub itu diberkati Tuhan. Tapi janganlah kita lihat dari sikap yang menipu, tapi bertobat. Saya mau bilang bertobat. Nah, berubah, nggak boleh menipu, itu bohong, itu dosa. Nah, buka ayat Alkitabnya Ibrani 13 ayat 8. Itu perjanjian baru ujung. Ibrani. Yang di rumah juga ya nak, buka Alkitabnya Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 8. Udah? Dekat Yakobus udah. Kalau sudah di sana, yang di rumah juga kita baca sama-sama ya nak. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi yuk. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke lah, demikianlah firman Tuhan yang bisa Tante bagikan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kita semua, ya. Oke, Alkitabnya tutup, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang datang kepada kami. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan, ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu yang berkenan di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang kami pelajari kiranya boleh bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang datang pada pagi hari ini, demikian juga yang berada di rumah. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini sesuai dengan kertas yang sudah dibagikan kepada adik-adik. Di sini ada 2 lembar. Yang pertama adik-adik gunting dulu gambar ini. Yang kecil ada 4. Adik-adik gunting, warnain lalu tempel pada gambar tangga yang sebelah sini. Urutannya adik-adik tempel sesuai dengan yang tertera di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus.